sejati terpencil itu ya yang Bapak Presiden sampaikan, itu memang masih banyak sekali anak-anak kita yang belum main mata. Media juga bantu kita, ya saya rasa semua Bapak Ibu sekalian media perlu membantu kita bersama untuk bagaimana mengungkap hal-hal yang seperti ini sehingga kita juga pendekatan kita juga tidak kemudian sporadis, gitu ya, agar sistematis. Dan apapun yang kita lakukan, insya Allah lah ya, itu yang menjadi referensi. Terima kasih. Orang tua juga masih memiliki budaya yang mana anaknya tidak diberi ASI eksklusif, ya, atau budaya di mana mereka tidak tahu bahwa mengolah makanan yang betul seperti apa. Jadi hanya cukup kenyang misalnya, tapi tidak ada gizi. Padahal dia punya di tingkat lokal itu. Dan semua hasil bumi itu sebetulnya bisa untuk meningkatkan gizi anaknya. Kalau tahu dia tidak olah, mengolahnya pun juga terkadang salah, sehingga anaknya tinggal dapat ampasnya saja. Hundreds of young people in Jakarta. Many of them had questions or comments about the innovations. And thus they are not the beneficiaries or they are not just the victims, but they are the leaders and adapting the system to the children. Universities actually very well be generators of the use of innovation as well. What is required though is opportunity to innovate. Perwakilan UNICEF Indonesia, Ibu Gunilla Olsen, Deputi Menteri KPPA Ibu Leni Rosalin, yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh orang tua, keluarga, komunitas, dan negara. Video yang Anda lihat, yang bertayangkan, adalah menampilkan State of the World Children untuk tahun ini. Nah, video tersebut merupakan publikasi andalan tahunan dari UNICEF. Barusan ada sedikit gambar dan juga cuplikan dari perbincangan dan ngobrol aktivis atau activist talk yang diselenggarakan oleh UNICEF dari seluruh penjuru dunia dalam tahun ini saja. Indonesia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan juga untuk sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, maka dari keberlangsungan hidup manusia dan juga untuk sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungannya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Negara menjunjung tinggi HAM, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional. Pemenuhan hak dan perlindungan anak yang artinya sampai saat ini sudah 25 tahun disahkan KHA. Setelah setahun kemudian, pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan demikian, bagi Indonesia 25 tahun KHA adalah tahun 2015. Dengan ikutnya Indonesia dalam mensahkan konvensi tersebut, maka Indonesia terikat secara yuridis dan politis
dengan KHA dengan segala konsekuensinya. Artinya, setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada KHA 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berbagai sektor pembangunan lainnya juga menetapkan pendidikan nasional, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang pornografi, undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan lain-lain. Maka urusan bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten, termasuk urusan wajib, bukan pelayanan dasar. Jadi hal ini sangat strategis sekali. Nomenklatur kementerian kami juga mengalami perubahan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dan dilanjutkan dengan Kabinet Kerja. Dalam pelaksanaan KHA, pemerintah mengadopsi 4 prinsip hak anak yang diamanatkan dalam KHA. 1. Non-diskriminasi. 2. Mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. 3. Hidup, tumbuh, dan berkembang. 4. Menghargai pandangan anak. Hadirin yang berbahagia, banyak kemajuan yang telah dicapai Indonesia untuk membangun anak bangsa yang jumlahnya sepertiga dari total penduduk. Namun demikian, beberapa permasalahan yang masih dihadapi, terutama mengacu pada 5 klaster substantif anak sesuai amanat KHA. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Dari seluruh kabupaten kota, kurang dari separuhnya yang telah menerapkan kebijakan akta kelahiran gratis, sehingga baru sekitar 72% anak yang memiliki akta kelahiran. Kita juga masih menemukan banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak, yang berakibat pada tergantungnya proses tumbuh kembang anak. Forum organisasi kelompok anak sebagai wahana bagi anak mengekspresikan pendapat, minat dan bakatnya juga masih sangat minim. Hingga tahun 2014, sebanyak 31 provinsi, 133 kabupaten kota, 86 kecamatan, dan 211 kelurahan desa telah memiliki forum anak. Semoga dalam waktu dekat seluruh wilayah akan memiliki forum anak. Di sisi lain, peningkatan kapasitas forum anak sangat penting agar anak terlibat dalam proses pembangunan di wilayahnya, terutama dalam perencanaan pembangunan, terutama bagi anak-anak yang terpisahkan dari orang tua. Ketiga, disabilities, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kita masih banyak dihadapkan dengan masalah seperti tingginya angka kematian bayi dan balita, tingginya angka HIV/AIDS pada anak, masih banyaknya pangan jajan anak sekolah yang terkontaminasi zat berbahaya, dan rendahnya akses pelayanan kesehatan, terutama bagi anak yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan di perbatasan, juga bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, terkait kesejahteraan anak, kita menyadari bahwa masih banyak anak yang belum memperoleh perlindungan sosial. Semoga dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera mampu mencakup seluruh anak yang memang benar-benar memerlukan perlindungan khusus. KPPPA mempunyai program unggulan yaitu Puskesmas Ramah Anak dengan tujuan untuk menekan angka kesakitan pada anak, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Capaian yang membanggakan adalah semakin banyaknya daerah yang komitmen untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun, meningkat dan wajib belajar 9 tahun. Hal ini sejalan dengan definisi anak, yaitu di bawah usia 18 tahun.
Jika ini berhasil, minimal anak Indonesia menempuh pendidikan sampai SMA atau sederajat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan berdasarkan target RPJMN 2010-2014. Ditargetkan sebanyak 100 kabupaten kota menuju layak anak. Dan kita bersyukur bahwa sampai saat ini target tersebut telah terlampaui, yaitu 230 kabupaten kota baik yang difasilitasi oleh KPPA, lembaga internasional maupun Pemda, dan kesemuanya masih menuju KLA. Dari 230, sebanyak 62 kabupaten kota telah masuk ke dalam kategori KLA, Pratama, Madya, dan Nindya. Karena untuk mencapai kota layak anak, persyaratan terpenuhinya semua target dari 31 indikator harus diwujudkan oleh masing-masing kabupaten kota. Pihak yang tidak henti-hentinya turut membangun anak-anak bangsa, khusus kepada UNICEF yang juga telah mendampingi pemerintah daerah dan anak-anak di beberapa wilayah. Kami sangat mengapresiasi karena disinilah bentuk kemitraan yang sesungguhnya, karena pemerintah tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Maka kerjasama dan dukungan lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha, pakar perguruan tinggi sangatlah diperlukan, sehingga pembangunan anak yang holistik, integratif, dan berkelanjutan dapat terwujud. Kalian semua, kalian adalah generasi muda, penerus, dan potensi bangsa. Kalian harus aman, pintar, sehat, dan kuat. Teruskan, tingkatkan prestasi kalian, sehingga kalian kelak akan mampu bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. They promised that the world would do everything in its power to promote and protect children's rights, and thus create a better world for children. Since then, we have witnessed tremendous progress for many, largely due to major advancements in science, technology, medicine, and education, and based on the underlying premise of the Convention itself, that children are subjects with rights and should no longer be viewed as objects of care and charity. Indonesia was actually one of the first countries to sign and ratify the Convention in early 1990. And as we have just heard from Ibu Johanna, much has been achieved since then. Child mortality, for instance, has been reduced by more than half. Anniversary of the Child Rights Convention, UNICEF now launches its global flagship report, The State of the World's Children. This year's revelation for every child. The report shows that an innovation revolution for children is in fact already happening, often in unexpected shapes and places, bringing important advances and benefits to many. Our shared goal must be to deliver the fruits of that revolution to every child by changing the way in which we approach innovation, we connect innovators, and take local solutions to scale. Persis seperti yang kita dengar dari Saudara, sudah waktunya bagi kita semua untuk membayangkan masa depan lebih baik untuk semua anak-anak kita.
mau cari hotel di mana ada. Kenapa mau cari guru nggak ada? Akhirnya saya membuat sebuah platform namanya ruangguru.com, sebuah situs marketplace yang menghubungkan murid dengan guru privat secara online. Jadi ibaratnya kalau orang mau cari guru privat buat pelajaran apapun, bukan cuma pelajaran sekolah, tapi even we have guru serandom, guru sulap, guru yoyo, guru capoeira, guru dansa, you name it, ada semua di sana, profilnya ada, bisa di-review, harganya ada, and then people can make a payment. We make a very transparent process for everybody to learn anything from anyone. Saat ini sudah ada 6.000 guru yang bergabung. Selain itu, selain bekerja di ruangguru.com, mungkin kalau sebagian orang tahu, banyak teman-teman di sekitar rumah saya yang tidak seberuntung saya, dalam artian ya kita sama-sama biasa aja. Sebuah proyek kecil, saya ngajar, bisa umur saya 10 tahun, saya mulai ngajar, saya bikin perpustakaan untuk anak-anak. Dan kegiatannya berjalan 2 tahun. Kenapa cuma 2 tahun? Karena ternyata itu nggak mudah. Even when we try to do something good, it was not easy at all. Because most of the people at the time thought that I was crazy. Dan kemudian yang kedua, orang tua saya bilang, kamu ngapain sih ambisius banget gitu? Udah jadi anak tuh biasa-biasa aja. Gak usah lebay gitu. Kenapa mesti bikin kayak gini? Sehingga pada akhirnya ganggu sekolah dan segala macam. Pertama, punya revenue model sendiri, akhirnya dia bisa independen. Dan yang kedua, dia bisa menggunakan blog. Karena apa? Karena dari pekerjaan cuma itu, saya bisa membantu anak-anak atau bahkan saya sendiri tapi saya nggak berubah. Saya bukan Power Ranger juga gitu. Tapi kan bisa menjadi media bagi anak untuk memaksimalkan potensinya. Dan ini semua tidak bisa dikerjakan sendiri. Ini semua butuh kita semua. This is my call. Now, what's yours? Thank you. Saya memiliki cita-cita yang besar tentang provinsi Papua Barat. Pada waktu saya kecil, saya memiliki informasi yang sangat minim mengenai pengetahuan seksualitas. Kenapa? Karena saat itu orang tua saya masih menganggap bahwa pengetahuan seksualitas bagi saya itu sangatlah tabu. Sehingga orang tua saya sesudah untuk berbicara tentang pendidikan seksualitas, dan saya pun enggan untuk bertanya. Naif sekali. Tidak jarang kalau di sana kita melihat bahwa umur 10 tahun sudah ikut minum untuk nongkrong minum-minuman keras. Tidak jarang kalau misalnya lihat ada anak umur 12 tahun ada jalan di pasar sambil pegang rokok. Tidak jarang misalnya melihat teman-teman bercerita tentang bagaimana pengalaman mereka berhubungan seks yang tertinggi dengan total kasus 394 kasus HIV dan AIDS. Dan remaja perempuan di sana harus putus sekolah karena sudah hamil. Saya tidak bekerja sendiri, saya didukung oleh teman-teman dari PKBI daerah Papua Barat, KPA Papua Barat, dan juga dukungan dari UNICEF untuk bagaimana meningkatkan akses pelayanan. Tadi ada Ibu Menteri. Harapan saya bahwa apa yang sudah disampaikan tadi, ini kami ada, dan perhatikanlah kami. Kami nggak butuh program-program yang banyak hanya sekedar dijalankan, hanya sekedar menghabiskan uang negara, hanya sekedar untuk pertanggungjawaban, tapi kami butuh pemenuhan hak-hak kami. Seperti dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya mengutip kata pasal 24, kalau saya boleh berbicara hari ini, kami berhak atas pelayanan kesehatan yang terbaik, air yang aman untuk diminum, makanan yang bernutrisi, lingkungan yang aman dan nyaman, serta pengetahuan yang dapat membantu untuk tetap hidup sehat. Semoga kami di sana bisa hidup sehat, kami bisa bersaing bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Dan dia juga koordinator dari situs blogging online Pena Desa. Langsung aja kita sambut Mas Yudi Setiadi. Selamat sore semuanya. Saya Yudi Setiadi, bahwa saya ingin hal seperti ini dilakukan oleh banyak orang. Saya ingin hal seperti ini dilakukan oleh banyak anak muda. Waktu itu ada sebuah kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Kemudian
tahun, dia masih SMP. Kasus itu ketika hari H kejadian sudah dilaporkan pada pihak kepolisian di polisi sektor Bumbanteng waktu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh kepolisian waktu itu bukan menangani kasus ini sesuai dengan hukum positif yang benar. Kasus ini diselesaikan dengan cara damai, membayar uang ganti rugi, membayar uang damai kepada keluarga korban. Itu yang dilakukan oleh polisi. Dan itu dimediasi oleh keluarga korban, keluarga tersangka, pemerintah desa, dan juga pihak kepolisian. Lalu menanggapi hal seperti itu, kami sebagai anak muda di desa merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, ini adalah sesuatu yang tidak adil. Kenapa harus mengganti rugi? Itu sama saja dengan menjual anak, itu sama saja dengan eksploitasi anak. Lalu kami berpikir, apa yang bisa kami lakukan waktu itu? Kami melakukan aksi demo, sekitar 70-an orang waktu itu, 70-an anak muda, kami menggeruduk kantor balai desa. Lalu kami demo di situ, kami menuntut bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan cara yang benar, dengan hukum positif yang benar. Lalu kami juga menulisnya, kami tulis peristiwa itu, kami tulis, kemudian kami unggah di website waktu itu, kemudian kami bagikan di sosial media. Respon publik sangat luar biasa waktu itu. Ada juga dari pengacara yang kemudian dia merasa peduli inisiatif, dia ingin ikut mendukung bahwa ayo kita berjuang sama-sama. Ini adalah sesuatu yang tidak sudahlah, terima saja. Ini keluarga korban dan keluarga tersangka sudah sama-sama menerima dengan uang ganti rugi. Ini adalah sesuatu hal yang tidak benar, saya bilang seperti itu. Bahkan, apa yang terjadi waktu itu adalah kami disodorkan sebuah kertas, di situ surat pernyataan bahwa kami mencabut gugatan atas keberatan dari kasus tersebut. Dan itu harus ditandatangani oleh sekitar 50-an anak muda di desa waktu itu. Saya bilang ini tidak benar. Kemudian tulisan itu juga saya publikasinya lagi. Tapi apa yang terjadi? Saya menulis itu, saya juga diintimidasi. Saya dikatakan fitnah, saya dikatakan menyebarkan isu salah. Padahal itu adalah real, itu adalah fakta. Akhirnya saya berpikir bahwa wah ini saya bisa mampus ini. Saya takut, saya bukan wartawan, saya bukan jurnalis. Apakah ini benar salah? Saya bukan wartawan, saya bukan jurnalis, tapi saya mempublikasikan sebuah berita, saya mempublikasikan sebuah kejadian. Apakah ini benar? Lalu karena rasa takut itu dan waktu itu saya masih bodoh, akhirnya tulisan itu saya hapus di website, saya turunkan lagi. Coba kami bangun di Sanggar Pena Desa. Dan kemudian apa yang terjadi ketika desa-desa tersebut mempunyai website, mereka mengakses informasi, kemudian mereka mempublikasikan apapun yang ada di desanya, bukan hanya tentang bicara kasus, bukan hanya bicara tentang ini kejadian ataupun masalah, tapi mereka bicara potensi, bicara produk, bicara ekonomi yang akhirnya membawa dampak positif kepada masyarakat. Ijazah setelah itu silahkan kerja. Itu yang terjadi. Tidak ada dukungan dari orang tua ataupun dari masyarakat bahwa kami juga ini kita ngobrol aja. Mungkin di sini ada bapak-bapak dari buku. Panitia nggak sih? Terus kayak enggak, yang penting sekolahnya bagus, yang penting grade-nya bagus, nilainya bagus, ada yang senasib sama saya. Banyak ya kan? Ya saya sekolah di sekolah swasta dan saya diharuskan untuk belajar. Kalau misalnya mau ikut ekstrakurikuler, ya udah TPA aja belajar ngaji. Habis itu kalau misalnya saya mau ikut paskibraka atau dance, ya kali go dance gitu kan. Nggak usah deh, yang penting kamu sekolah aja dan dapat ranking. Dan pada akhirnya sampai SMA saya nggak pernah dapat ranking. Harus mengejar skor sehingga saya dilihat sebagai anak yang memiliki prestasi. Kalau sebenarnya kayak gitu juga sih. Habis itu prestasi dan pada akhirnya nanti ketika saya lulus SMA, saya bisa dinilai sebagai orang yang punya pilihan yang serius gitu. Karena mungkin sama sesuatu, kalau kamu emang nggak suka sama sesuatu, ya udah lakukan yuk, perubahan dikit aja, karena perubahan yang sedikit apapun itu pasti impactful buat generasi mendatang gitu. Dan yang paling penting adalah gimana bidang-bidang lain selain bidang-bidang eksak itu dapat dihargai sebagai sebuah pilihan anak muda yang konkret gitu. Misalnya yang kita emphasize di IYC dan di Sinergi Muda, it's okay kok kalau misalnya lo mau berpartisipasi aktif untuk masa depan Indonesia, tapi lo ngambilnya fashion, ngambilnya blogging, atau lo mau ngambilnya menyanyi, musisi, itu nggak ada yang salah gitu. Justru hal-hal yang kayak gitu yang justru menjadi alternatif anak muda untuk memilih bagaimana
kamu bisa berpartisipasi dan bisa mengaktualisasikan diri dengan cara yang sesuai yang kamu inginkan dan yang menyenangkan. Thank you. Ya, perdana. Cek, ye nyala. Masa kanak-kanak menurut saya, bagi saya saat itu adalah masa yang penuh kebebasan, ya. Setiap hari tertawa, setiap hari menangis, namun bukan karena beban, namun karena memang kita anak-anak, jadi tidak ada beban yang saya pikirkan. Just live the day, every day without any fuss. At the time actually I got harassed. Dan tidak ada yang lucu untuk ditertawakan ketika hal tersebut masuk atau ada dalam bangku pendidikan sekolah menengah atas. Masa pubertas, masa transisi, masa yang sangat rentan ketika kita mendapatkan banyak tekanan. Pemahaman atas konsep diri yang baik pun, ya, mengenai siapa saya, siapa identitas saya ini apa sih sebenarnya, itu tidak saya dapatkan di bangku sekolah. Yang ada adalah ini salah, ini betul, laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini. Seperti ruang biner seperti itu tidak memberikan tempat bagi spektrum-spektrum lain. Namun di sisi lain, hambatan bisa menjadi hambatan, seperti contohnya bagaimana akses layanan kesehatan secara mandiri yang memerlukan konfidensialitas yang tinggi bagi kelompok anak dan remaja itu terhalang karena undang-undang perlindungan anak. Contohnya seperti tes HIV maupun akses terhadap layanan kesehatan seksual serta reproduksi. Hal tersebut masih menjadi hambatan di berbagai negara termasuk Indonesia. Numbers. If 1/4 of the world, or 1/3 of the world are young people, then this is our future. Wow. And if you still don't believe in figures or hard facts, maybe you believe in development, because I think there is a link between development. In your own definition itself, actually, how do you define actually a growing, I don't know, like a child that is growing well, that is developed well? What is your interpretation of that? You are, and you live who you are, you can follow your joys and your excitements, and that's what makes people best. Okay, thank you. And we don't hear what young people are saying, we won't have an impact. We'll do what we think is right, but we're not going to do what young people want. And I think for a long time we've focused on doing things to young people rather than listening and seeing what you'd actually like. So I think it's about delivering and extending services. And so, for example, in Papua and parts of Indonesia, we still have work to deliver. But then we really have to listen, hear, we have to discuss, because we won't always agree. And then figure out from there, where do we go? Like what is interpreted from Sentinel, right? Because they live so far away. Terbesar kedua di Indonesia. Kita punya anggota 2000 dari ujung Papua sampai Aceh. Bekerja di semua media platform, ada kerja di online, TV, cetak, radio, termasuk fotografer. Dan yang disampaikan oleh Mas Yuri tadi, pertanyaan soal apa yang dilakukan oleh komunitas media untuk membantu masyarakat di daerah. Salah satunya adalah Haji Indonesia yang saya bikin sekarang. Kita mendorong pendirian organisasi-organisasi independen yang sifatnya sukarela dan volunteer, seperti Aji baru saja diinisiasi berdiri di kota Purwokerto, mencakup wilayah Karsidana Banyumas kalau tidak salah. Jadi Aji sudah berdiri di 36 kota seluruh Indonesia. Sebagian dari kita adalah anak-anak muda, karena yang jadi salah satu ciri khas Aji adalah wartawannya muda-muda, ya. Maksud saya salah satu. Indonesia mendukung karena kita berbicara tentang hak akses informasi dan kebebasan berpendapat. Apakah Haji Indonesia mendukung untuk dihapuskannya Undang-Undang ITE? ITE kita sudah menolak, ya, terutama pasal 27 ayat 3 yang bisa menjerat citizen jurnalis, warga biasa, ya, itu dijerat dan dikirim ke penjara dengan hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa yang kena risiko masuk penjara karena memposting
berita di media online itu bukan hanya wartawan, tapi juga masyarakat. Sekarang ini sudah ada 36 kasus terjadi seluruh Indonesia. Warga biasa yang masuk penjara atau sedang diadili karena memposting sesuatu yang dianggap mencemarkan nama baik orang, dianggap menghina, karena posting di Facebook, posting di Twitter, posting di PAN misalnya, ya, di semua media sosial. Jadi gunakan dan manfaatkan media sosial itu secara cerdas dan benar, ya. Karena di situ sampai sekarang kita masih ada pasal yang bisa menjerat kita. Dan tentu saja selain organisasi wartawan seperti AJI yang mendorong supaya undang-undang ini direvisi atau dicabut, ya, warga juga harus secara aktif, ya, menyuarakan ini dari kampus-kampus, dari komunitas-komunitas, dari teman-teman yang sangat inspiratif yang tadi saya dengar di depan ini. Menurut saya mereka bisa jadi pionir dan promotor untuk ikut sama-sama menghapuskan undang-undang ITE, ya. Hapuskan undang-undang ITE dari Indonesia. Saya hari ini diundang sebagai panelis, tapi sebenarnya saya belajar banyak dari para pembicara. Tepuk tangan untuk teman-teman. Mungkin saya banyak belajar dari Mas Yudi, Mbak Melan, Mbak Agrita, Mas Imam, dan setia, ya, betul ya. Dan saya melihat bahwa setelah barangkali 20 tahun bekerja, ya, kalau saja saya dulu seperti mereka, mungkin nggak seperti ini, kan? Gitu ya. Jadi ada nyeselnya juga. Satu, saya melihat dan ini tercermin tergambar dari para pembicara kita, ya, bahwa mereka berlima mengerjakan sesuatu dari hati. Terlihat sekali, terasa sekali, bahkan orang Austria juga bisa merasakan ada energi dan tanpa memahami bahasanya. Meskipun ada translator tapi timbul tenggelam suaranya. Ya. Jadi energi itu saya selalu bilang ini terasa, terlihat, dan ini terlihat apabila kita bertemu dengan orang-orang yang bekerja dengan hati. Jadi satu kualitas yang 20 tahun saya di hutan, saya di grup besar, ya. Saya melihat ini yang selalu menjadi challenge untuk semua leader di organisasi. Dan mereka percaya kepada keadilan. So his passion is regarding the stigma in the minds of society that actually cause discrimination. How to protect the identity of the children and help them to reach out their full potentials. I was worried about stigma. I think first to deal with stigma we have to understand what it is. It's usually about fear. It's usually about ignorance. And it's usually about dislike for something we don't know. And so if you're heterosexual, you're afraid of a homosexual. If you're a man, maybe you're afraid of some women, strong women. White is very strong. If you're not transgender, you're very frightened of transgender. If you've never used drugs and you see people using drugs, you're afraid, and therefore you start to be prejudiced and you start to hurt. So I think the first step is accepting. The first step is starting to understand who those other people are, because they're just like us. Jadi stigma dengan cepat tersebar. Oleh karena itu yang bisa saya sampaikan adalah berhati-hatilah ketika memposting, menyampaikan isu apapun, baik melalui media mainstream maupun melalui sosial media. Pikirkan sebelum kita posting, karena di situ ada akibatnya, ya. Termasuk juga misalkan kita menyebarkan sesuatu yang menurut common sense, menurut perasaan orang banyak, sebetulnya tidak seperti itu, ya. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan media dan dalam menyebarluaskan informasi, ya, terutama juga dengan stigma-stigma yang menurut kita masih questioning atau questionable, ya. Kira-kira. Terima kasih.
Informasi yang dibutuhkan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. UNICEF dengan program baru Uniport Indonesia menggunakan sosial media untuk memberi kesempatan bagi anak muda menyatakan pendapat kita. Kami memanjakan opini kamu terhadap isu-isu pembangunan dan kepemudaan melalui pesan langsung atau direct message pada akun Twitter kami @uniport_. Opini muda analisa dan dibagi bersama dengan pemerintah, media, dan rekan kerja UNICEF lainnya untuk menginspirasi perubahan dan tindakan nyata dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik bagi semua. Untuk bergabung, follow dan daftar di akun Twitter @uniport_id atau melalui website uniportindonesia.com. Kamu adalah anak muda Indonesia, kamu bisa menjadi dokumenter dan bersama-sama kita akan membuat perubahan. Nah, jangan dulu kira-kira ada oleh-oleh. Akan berlangsung 2 jam loh di sini. Jadi harap sabar ya. Iya, thank you. Iya, terima kasih. Dan sekarang kembali Ibu Guna Oser. Ada Oser. Terima kasih pada kami sudah kafe. And also Mr. Dan Cho. Oh, you got one. You got a pen. One more, Helen. Missing one more. There you go. Terima kasih Di berbahasa Indonesia, tolong jangan ketawa, tapi sama-sama kita nyanyi. Karena itu akan menjadi fun. Emang sih sedikit rada-rada aneh ya. Ya. Tapi ada apa? Artinya sih kurang lebih seperti aslinya. Gitu. Dan nanti akan digabungkan ya. Iya. Akhir tahun akan diputar tahun baru ya. Tahun baru kalau nggak salah. Akan diputar. Saya kurang tahu diputar di mana tapi ya.
kaset kayaknya. Gila, buku rumah isinya kaset. Kaset itu lebih kaset ya. Terus ya, terus. Nyanyinya serius ya? Nyanyinya serius tuh. Ya, terus. Oh my god. Yeah. Kan tadi kebanyakan makan combro di belakangnya itu. Terbesar lagunya. Bersama
1